cek baru udah dari tahun 2012, 2013 gitu ya, udah sangat lama ya. Ya, jadi istitoah itu menjadi syarat mutlak ibadah haji. Ini juga ada ya di surat Ali Imran ya ayat 97. Lalu ibadah haji merupakan ibadah fisik. Dan masa tunggu haji ini sebenarnya lama, jadi mungkin agak cukup melelahkan ya untuk Bapak Ibu menunggunya lebih dari 10 tahun ya. Bisa setiap kota beda-beda, ada yang bisa sampai 45 tahun. Lalu kelelahan jemaah haji ini menjadi trigger munculnya penyakit-penyakit yang akan muncul di saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini makanya perlunya kami dari tim Puskesmas melakukan diagnosa agar kegiatan ibadah haji berlangsung secara maksimal. Nah, apa itu istitoah? Istitoah adalah mampu atau sanggup, bukan hanya kemampuan dalam finansial untuk melakukan ibadah haji. Lalu istitoah yang diperlukan itu harus terukur. Terukurnya dari mana? Kalau misalnya pemeriksaan fisik kita cek tensinya, nadinya, suhunya, lalu laboratoriumnya kita cek kolesterolnya ya, fungsi ginjal, fungsi hati. Jadi semua kita lakukan secara terukur, bukan hanya secara saya sehat nggak ada keluhan gitu ya, itu tidak bisa seperti itu ya. Nah, istitoah itu juga harus secara komprehensif, secara ruhaniah, mental, lalu ilmiah itu pengetahuan tentang ilmu kehajian, serta badaniah atau jasmaniah. Nah, tanpa kesiapan fisik yang baik, pasti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kendala saat melakukan ibadah haji atau rukun haji. Nah, di sana kita memiliki daerahnya sangat berbeda cuacanya di Indonesia maupun di kota Mekah, sehingga memerlukan kesiapan fisik yang baik. Nah, bukan cuma fisik, begitu juga psikis. Kenapa? Karena biasanya sangat banyak orang yang stres untuk melakukan ibadah haji. Bukan hanya senang ya, tapi stres juga. Kenapa? Karena apalagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan perjalanan jauh. Paling jauh misal cuma di sekitar Indonesia gitu ya. Tapi kita nanti akan melakukan perjalanan 10 jam penerbangan. Itu udah stres duluan tuh, apalagi yang takut naik pesawat gitu ya. Lalu belum lagi stres jauh dari keluarga gitu ya. Jadi banyak hal yang psikis yang harus disiapkan. Nah, ini adalah mobilitas selama di melakukan rukun utama. Total perjalanan adalah 48 km. Jadi cukup jauh perjalanannya ya. Dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah Musdalifah, lalu balik lagi ke Mina dan ke Mekah. Jadi perjalanannya cukup jauh. Bukan hanya mungkin kalau misal dari sini Jakarta Bandung memang lebih jauh, tapi ini karena kita harus satu perjalanannya rame-rame ya, bukan dengan keluarga dekat gitu ya. Kita pergi dengan orang-orang, pergi dengan orang-orang baru ya, orang-orang baru yang mungkin sifatnya tidak sama, edukasinya tidak sama, lalu kita berpergian juga kemana-mana harus antri, kamar mandi gitu ya. Jadi suasananya 48 km ini pasti akan lebih susah ya. Nah, ini saat melempar jumroh ya. Melempar jumroh itu kira-kira dari tenda itu bisa sekitar 2-7 km tergantung dapat tendanya di mana. Belum kalau harus bolak-balik, sehingga bisa mencapai perjalanan itu 14,3 km gitu. Nah, ini tawaf. Tawaf itu dengan keliling Ka'bah ini bisa sampai 5,6 km kita 4 kali tawaf ya. Lalu sa'i 7 kali, jarak antara Safa dan Marwah itu 2,8 km. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, ini bukannya menakut-nakuti ya, tapi ini suatu angka yang kenyataannya harus dilihat bahwa tidak semudah itu kita melakukan ibadah haji kalau tanpa persiapan fisik yang mantap gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu mungkin selama ini jalannya baru 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Bukan berarti harus langsung bisa mencapai 5 kilo sampai 10 kilo, tetapi kita butuh latihan setiap minggu yang bertahap. Misalnya hari ini 300 meter, besok naik nih 500 meter, besok 1 kilo. Jadi yang diperlukan adalah ketahanan tubuh, di mana tubuh kita, otot kita tuh juga siap kalau kita melaksanakan perjalanan jauh.
Faktor risiko kesehatannya selama ibadah haji itu yang internal, yang pertama adalah usia ya. Tidak dipungkiri kalau usia pasti semakin tua metabolisme akan semakin turun sehingga perlu persiapan yang lebih gitu. Bukan berarti yang tua nggak bisa jalan, nggak juga. Kadang-kadang yang tua bisa juga yang lebih kuat gitu ya. Tetapi yang diperlukan adalah persiapan yang saya bilang tadi ya. Lalu penyakit pembawa atau penyerta. Jadi Bapak Ibu yang memiliki penyakit hipertensi misal, diabetes, ataupun sakit jantung itu kan sebenarnya boleh ya. Asal sudah terkontrol. Lebih baik lagi misal bulan-bulan ini misal baru pemeriksaan kesehatan, lalu baru diketahui nih Bapak Ibu ada penyakit, nggak usah down atau sedih gitu ya, kita masih punya waktu. Yang penting Bapak Ibu kontrol lalu minum obat yang secara teratur gitu ya, mengikuti anjuran dokter. Yang ketiga aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini juga harus sudah mulai intens dimulai sejak sekarang, minimal seminggu 2-3 kali sehari ya. Minimal setengah jam. Kalau Bapak Ibu nggak sempat setiap hari, minimal sekali ya 2-3 kali dalam seminggu. Karena kalau seminggu sekali juga saya rasa kurang, apalagi nanti dipotong lagi bulan puasa, ibadah puasa biasanya makin lebih lemes lagi, lebih nggak bergairah lagi gitu ya. Lalu pola makan juga sama, pola yang gizi seimbang, karbohidrat, protein, serat gitu ya. Proteinnya boleh hewani, boleh nabati sehingga bukan hanya sekedar nasinya yang banyak terus sama ayam satu gitu ya, jangan ya. Jadi harus lengkap, proteinnya lengkap, sayur juga lengkap. Karena apa yang kita makan sekarang juga mempengaruhi kesehatan fisik gitu ya. Nah itu ke eksternalnya yaitu penyakit menular. Penyakit menular ini sebelum zaman COVID juga di sana sudah banyak ISPA ya. Penyakit ISPA itu sangat banyak menyerang para jemaah haji. Lalu jarak pondokan ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ataupun dari tenda ke tadi ya untuk melakukan yang tadi ibadah yang di Mina gitu. Jadi itu banyak sekali. Iklim dan cuaca di sana panas, suhunya bisa 40, di atas 40. Sedangkan di Indonesia berapa? Cuma 30-an ya, paling panas 35 ya, di sana 41. Dan itu biasanya paling sering kalau misalnya kita nggak terbiasa, yang pertama kita dehidrasi. Kalau kita kayak kena panas jalan seharian gitu ya, dan Bapak Ibu biasanya males pipis, kenapa? Males ngantri kamar mandi, jatuhnya dehidrasi. Terus bisa jadi heat stroke. Heat stroke itu dimana badan kita sudah tidak bisa lagi menopang panas karena asupan cairannya kurang, atau misalnya tidak memakai alas kaki gitu ya. Jadi banyak nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya yang Bapak Ibu harus lakukan. Lalu kebersihan diri dan lingkungan serta kepadatan ya. Jadi di sana ya Bapak Ibu bayangkan ya, semua orang yang ada di situ berkumpul gitu pasti akan membentuk stres, lalu imun tubuh kita pasti akan berkurang. Nah ini yang paling beresiko tinggi, yaitu yang pertama saat penerbangan, lalu yang kedua saat tawaf, yang ketiga saat sa'i, lalu pada saat wukuf dan melontar jumroh. Nah ini mempersiapkan diri sebelum armusna. Jadi yang pertama kita konsultasikan dulu, di sana ada petugas kesehatan ya. Jadi apa yang Bapak Ibu keluhin itu jangan ditahan-tahan selama di sana ya. Lalu yang makannya teratur, sering minum, tidak menunggu haus ya. Saya bilang tadi terkadang malas minum karena malas pipis gitu ya, karena ya mungkin di sana higienitasnya juga terbatas gitu. Terus takut mengantri sehingga beresiko kekurangan cairan dan heat stroke. Lalu gunakan APD. APD-nya apa aja biasanya? Yang pertama masker ya. Masker harus tetap dipakai, bukannya penularan, ini bukan hanya masalah COVID ya, masalah debu ya. Debunya Bapak Ibu harus tahu, debunya itu sangat banyak karena di sana berpasir dan segala macam. Lalu yang saya tadi bilang tadi ISPA ya. Terus payung harus selalu dibawa karena panas ya. Lalu kalau bisa pakaiannya juga lebih sering berwarna putih. Lalu memakai alas kaki. Jadi semuanya harus dipastikan terbawa pada saat keluar dari pondokan. Lalu mengurangi aktivitas yang tidak perlu.
Jadi misalnya pengen jalan-jalan atau jajan gitu ya. Nah itu dikurangi, walaupun emang kayaknya nggak betah gitu ya, pengennya keluar terus. Tapi biasanya kita kan di sana lama ya, jadi semangatnya takutnya baru di minggu pertama aja, nanti minggu selanjutnya kita udah terlalu capek. Nah pada saat Armusna, yang pertama bawa obat-obatan. Jadi obat-obatan itu Bapak Ibu pisahkan mana yang obat rutin, mana yang obat darurat ya. Lalu tadi mengurangi aktivitas fisik di luar tenda. Terus bawa konsumsi oralit. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu elektrolit juga, natrium, kalium gitu ya. Yang paling mudah ya oralit. Lalu untuk ini kalau bisa bawa pisau cukur sendiri ya, tidak dipinjamkan atau meminjamkan karena beresiko penyakit menular. Dan peduli dan saling jaga antar jemaah sehingga minimal yang sekamar atau seregu. Jadi yang pentingnya di sini Bapak Ibu mungkin di sini ketemu dulu, berkenalan gitu ya, lebih dekat supaya selama di sana yang menolong Bapak Ibu ya teman sergunya sendiri gitu ya. Ini sama, gunakan APD. Lalu ini untuk lempar jamarat juga pilih rute yang aman yang sudah direkomendasikan oleh petugas haji. Dan tidak memaksakan diri jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Nah ini untuk Bapak Ibu ketahui syarat haji pada tahun lalu ya. Jadi di tahun lalu itu semuanya masih di bawah 65 tahun ya. Yang kedua vaksin COVID-nya harus lengkap. Kemarin maksimal sih 2 dosis. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum vaksin COVID, yang sekarang kan belum tahu ya kepastiannya sampai booster keberapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau 2 aja udah berarti minimal mungkin 3 atau ya bisa jadi 4 gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum vaksin booster juga baiknya segera dilengkapi karena tidak boleh berdekatan juga dengan vaksin meningitis ataupun vaksin flu. Jedanya minimal 14 hari. Sehingga kalau Bapak Ibu belum vaksin COVID dilengkapilah selama bulan ini karena rencananya meningitis dan flu akan didapatkan di puskesmas sekitar bulan Maret ya. Karena tahun lalu juga ada yang belum vaksin sama sekali, lalu kita agak sulit mengejarnya gitu ya, jadi harus dilengkapi dari sekarang. Dan tes PCR harus negatif 72 jam. 72 jam itu jadi pasiennya misalnya besok pesawatnya mau berangkat H-24 jamnya udah cek, bukan H-72 jam dari berangkat ya. 72 jam tuh dihitung pas udah sampai di Bandara Mekah. Jadi periksanya 24 jam sebelum Bapak Ibu berangkat. Nah ini juga harus kenapa? Karena ya kalau misalnya positif ya terpaksa ditundanya kalau masih ada kloter berikutnya, kalau kayak tahun lalu berarti diikuti kloter selanjutnya. Jadi untuk tahun lalu kami memang menyarankan tidak melakukan misal sebelum berangkat syukuran atau pengajian dengan yang kerumunan banyak orang gitu ya. Karena mengurangi resiko untuk kita terkena COVID. Tahun ini kita belum tahu ya wajib atau tidak, tapi ini sebagai bayangan dan persiapan untuk Bapak Ibu ya. Nah jadi mulai dari sekarang sampai pun di sana pastikan istirahat itu cukup ya. Ibadah juga pasti yang penting kan rukun utama ya, rukun utama ibadah haji itu yang nggak boleh. Tapi sisanya yang kirasa tidak perlu dipaksakan. Lalu hemat tenaga mulai dari tanah air sampai pulang kembali ke Indonesia. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan dan tidak perlu. Lalu persiapkan kebugaran fisik menghadapi puncak ibadah haji di Arafah sampai Mina. Nah ini cuaca ekstrim, jadi di sana emang harus dihindari. Mungkin kadang-kadang kita suka terlalu lupa atau saking terlalu semangat jadi melupakan persiapan yang diperlukan gitu ya. Yang saya tadi bilang tadi payung, masker gitu ya. Di sana banyak debu dan berterbangan serta banyak yang sakit influenza sehingga perlu memakai masker. Nah, untuk pengendalian resiko yang dimulai dari pemeriksaan istitoah ya.
Lalu stop merokok untuk bapak yang mungkin rokoknya sehari agak kenceng 1 bungkus, coba mulai dikurang-kurangi ya, karena rokok juga mengurangi kapasitas paru-paru ya. Lalu obat-obatan ya, Bapak Ibu yang sudah misalnya sudah rutin meminum obat-obatan tertentu, mohon dicatat dan misalnya besok untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ketemu dengan dokter di puskesmas, harap memberitahu saja, dok saya punya penyakit jantung misalnya, obatnya ini. Lebih baik lagi kalau misalnya udah emang rutin ke spesialis, bicara sama dokter spesialisnya, dok saya mau ibadah haji, terus apa yang harus saya persiapkan, obat-obat apa saja itu bisa ditanyakan. Lalu untuk persiapan obat selama di sana langsung diambil misalnya selama 3 bulan gitu ya. Lalu pencegahan pengetahuan kesehatan tentang penyakit ya, jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa, atau nanti soft copy-nya bisa saya kasih supaya Bapak Ibu bisa belajar di rumah ya. Lalu jangan lupa latihan fisik dan vaksinasi. Nah untuk kesehatan di tanah air nanti juga ada pemeriksaan saat di embarkasi. Jadi setelah dari puskesmas, nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan di asrama haji. Nanti di asrama haji akan dilakukan kembali pemeriksaan, ya. Nah untuk vaksin meningitis dan COVID, jadi Bapak Ibu pastikan nanti mendapatkan ini ya. Latihan fisik, melatih stamina, otot dan tulang, persiapkan obat dan dokumen yang terdiri dari obat emergensi dan obat khusus. Jadi yang saya bilang tadi obat-obatan misalnya yang sudah dengan spesialis ya, spesialis kan berarti kan penyakitnya sudah lebih khusus. Minta daftar obat kalau bisa tanda tangan oleh dokter spesialisnya gitu ya. Lalu pisahkan obat untuk perjalanan selama di pesawat pun akan bisa ada kemungkinan delay dan sebagainya, disiapkan 2-3 hari obat ada di tas, sisanya bisa di koper. Bagi perempuan juga bisa konsultasi ke dokter obgyn untuk pengaturan haid ya. Nah perjalanan ini cukup melelahkan, kurang lebih bisa 10-12 jam. Ini belum termasuk ya menunggu gitu ya, amit-amit kalau misalnya sampai ada delay, jadi harus dipersiapkan. Lalu waktu istirahat harus dipakai sebaik-baiknya, misalnya menunggu di bandara ya kalau bisa duduk gitu ya, tidak perlu melakukan aktivitas yang bolak-balik aja misalnya ke toko atau jalan-jalan gitu ya. Lalu kalau ada yang sering mabuk di perjalanan, persiapkan juga obat anti mabuknya, bisa diminum 2-3 jam sebelum keberangkatan ya. Dan ingat kelelahan itu akan mempermudah terjangkitnya penyakit ya, jadi dia tidak hilang. Ya udahlah capek sekarang nanti juga bisa istirahat gitu. Bukan itu permasalahannya, ketika kita capek imun kita turun sehingga habis itu ada penyakit yang lain. Belum kalau misalnya diare, sakit perut gitu ya. Nah yang paling sering yang menimpa jemaah haji selama di sana adalah saluran nafas, saluran cerna, otot dan tulang, kardiovaskuler, kulit, lalu stres dan yang berhubungan dengan cuaca. Nah di sana memang ada tim dokter, tapi bayangkan tim dokter hanya 1 dokter atau perawat bisa menaungi sekitar 300-500 jemaah. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan kesehatannya lebih optimal, karena memang tidak bisa menggantungkan pada dokter dan perawat gitu ya. Jadi yang paling tidak emang teman seragu sendiri, jadi harus tahu misalnya temannya sakit atau apa, harus lebih istilahnya lebih sensitif gitu ya. Oh kok kamu pucat sih atau apa, kadang-kadang Bapak Ibu mungkin takut kalau sakit nih saya nggak boleh keluar lagi gitu ya atau apa. Jadi itu teman sergunya juga kalau bisa lebih paham gitu ya penyakit yang diderita oleh teman sergunya. Lalu jangan makan minum sembarangan dan istirahat cukup. Nah ini penyakit saluran nafas yang paling sering terjadi, bisa batuk pilek, bisa sakit tenggorokan gitu ya. Dan ini biasanya lama Bapak Ibu, lama. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah umroh terus batuk, kadang sampai balik ke Jakarta juga batuknya masih terus gitu ya. Nah di sana juga influenzanya tuh, makanya kita disarankan vaksin flu dulu sebelum berangkat, karena di sana angka influenzanya cukup tinggi. Jangan tergoda untuk minum es atau jus yang dingin banget ya, karena mungkin di sana panas jadi rasanya pasti lega banget nih kalau minum es, tapi jangan terlalu tergoda ya.
Nah, lalu minum hangat yang paling banyak dan air mineral yang tidak dingin. Jangan terlalu capek, dapat memperberat sakit flu-nya ya. Nah, ini penting bila makan buah atau sesuatu itu cuci dulu ya. Karena bahan pengawet makanan juga bisa berpengaruh pada saluran pernafasan. Nah, penyakit saluran cerna di sana karena kita makan kan mungkin dapat sesuai dengan catering gitu ya, atau jajan gitu ya, sehingga paling sering itu juga sakit perut karena salah makan. Jadi bisa kambuh mahnya gitu ya. Sehingga perlu diperhatikan kondisi makanan yang akan kita makan ya. Bukannya kita bernegatif tinggi, enggak, tapi kadang-kadang kita nggak tahu juga itu misalnya ada kesalahan atau apa, itu harus diperhatikan kondisi makanan, dicium dulu bau atau tidak ya, warna, bentuk, berlendir atau enggak gitu. Jadi sebelum kita makan baiknya memang kita pastikan apa yang kita makan itu baik untuk kita ya. Nah, otot dan tulang ini juga paling banyak nih Bapak Ibu ya, masalah sendi. Kadang mungkin ibu-ibu biasanya lutut gitu ya, lututnya sakit, atau telapak kakinya sakit kalau jalan jauh gitu ya. Nah, ini paling sering, sehingga biasanya kalau obat ampuhnya ternyata apa? Obat gosok ya. Obat gosoknya dibawa ya. Biasanya obat mujarab tiap orang kan beda-beda nih. Aduh, saya cocoknya obat gosoknya ini, saya cocoknya obat gosoknya ini, karena belum tentu obat analgesik juga diminum, tapi ya obat analgesik kan nggak bisa terus-terusan ya. Maksudnya ada batas waktunya 3 kali sehari. Jadi kalau udah minum obat ya masih sakit, ya udah mau nggak mau emang obat gosoknya dibawa aja ya. Nah, lalu bisa juga karena asam urat ya, apalagi yang udah ada riwayat asam urat tinggi, itu juga nggak apa-apa, bisa cek di dokter di sana ya. Kalau karena trauma, benturan atau terkilir, harap periksakan dulu ke dokter, jangan langsung diurut. Kenapa? Karena kalau diurut takutnya malah makin memperparah ya. Nah, ini penyakit kardiovaskuler. Biasanya sakit kardiovaskuler ini udah bawaan. Bawaan ini dalam arti kata sudah ada semenjak sebelum dari saat masih di tanah air. Jadi Bapak itu pentingnya kita akan melakukan juga rekam jantung gitu ya, untuk mengetahui fungsi jantung, dan ronsen mengetahui jantungnya membesar atau tidak. Nah, kalau memiliki penyakit jantung memang harus obat yang harus diminum, jangan sampai lupa ya. Dan kalau mengalami nyeri dada misalnya, nyeri dada walaupun sedikit gitu tuh jangan diabaikan ya Bapak Ibu ya. Apapun yang Bapak Ibu rasakan, terutama jantung itu harus lebih sensitif. Jadi kita harus lebih peka terhadap diri kita sendiri ya. Nah, kelelahan fisik dan psikis juga dapat sebagai pencetusnya timbul penyakit kardiovaskuler. Nah, ini kelainan kulit. Kelainan kulit ini jadi Bapak Ibu harus membawa pelembab, sunscreen gitu ya. Karena udara di sana itu kering sekali. Jadi kelembapannya juga bukan cuma suhunya 41, kelembapannya juga beda. Di sana cenderung lebih kering, sehingga kulit kaki itu biasanya bibir pecah-pecah ya. Jadi Bapak nggak usah malu untuk pakai lip balm juga nggak apa-apa ya. Jadi Bapak juga, ibunya tolong disiapin, bapaknya juga perlu lip balm ya, bukan cuma ibunya aja. Karena kalau kering itu perih, kita mau makan mau minum juga nggak bisa ya. Jadi kulit yang lain itu pakai pelembab, lalu sunscreen yang terpapar matahari gitu ya, dan pelembab bibir untuk menghindari bibir pecah-pecah. Sehingga jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih. Nah, ini stres dan yang berhubungan dengan cuaca. Jadi kalau misalnya kesiapan mental kurang, kita beresiko menghadapi terjadinya gangguan mental atau stres. Gangguan mental atau stres itu bukannya sakit jiwa ya. Gangguan mental stres itu apa? Yang pertama bisa depresi, cemas gitu ya. Depresi itu misal kita jadi gampang capek, terus jadi kehilangan minat, males gini. Terus jadinya itu sangat mengganggu ibadah haji. Jadi depresi itu bukan sekedar kita jadi kayak mungkin yang Bapak Ibu lihat orang gila di jalan, itu bukan. Jadi yang depresi, cemas itu misalnya apa-apa jadi takut. Aduh, saya takut nih ke sana gitu. Saya takut nggak kuat atau apa gitu ya. Jadinya serba deg-degan. Lalu kalau yang tadi bilang depresi itu jadinya moodnya sedih terus, nggak ada rasa nyamannya gitu ya. Nah, itu tanda-tanda gangguan mental. Hindari perdebatan dan pertengkaran ya, karena mungkin ya takutnya ada
masalah di antar regu atau antar tim gitu ya, mohon bisa diselesaikan baik-baik saja ya. Untuk karena bukan cuma masalahnya, karena yang nonton juga jadi ikutan stres gitu ya, yang nggak terlibat juga jadi stres juga. Jadi bukan cuma yang masalah yang marah-marah aja, tapi teman seregunya, yang lainnya itu nular gitu ya stresnya. Lalu belajar saling menghargai dan menghormati sesama. Perbanyak doa dan zikir, lalu kita bisa melakukan tobat nasuha agar bisa lebih tenang. Istirahat cukup akan lebih baik. Lalu jangan lupa pergunakan selalu payung pada terik matahari dan masker. Nah ini jadi perlu diingat pesannya yang harus diingat dari sini ya. Jadi suhu udara, kelembapan udara, debu dan suasananya di sana akan sangat berbeda dari Indonesia. Lalu harus memakai pelindung, terutama payung saat panas dan pada siang hari. Pakailah selalu masker, terutama pada saat lingkungan yang berdebu. Pakai juga sunscreen ya pada kulit yang terpapar sinar matahari, dan krim cair untuk bagian telapak kaki, dan juga pelembab bibir. Jangan tergoda untuk minum es atau jus yang dingin saat cuaca kehausan. Minum saja air mineral atau minuman hangat. Minum yang banyak 1 gelas per jam. Jadi Bapak Ibu mungkin takutnya nggak kerasa haus ya karena terlalu fokus untuk ibadah. Jadi itu memang harus diingat-ingat untuk misalnya alarm gitu ya, udah waktunya minum, jangan tunggu untuk haus ya. Dan istirahat cukup, tidur cukup untuk mengurangi gangguan penyakit. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan kata. Bapak Ibu bisa bertanya apa yang masih bisa ingin ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter, terima kasih atas pemaparannya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dokter. Yang ingin saya tanyakan mengenai istitoah. Apakah misalnya saya bertugas di Jakarta sementara embarkasi keberangkatan saya di Sumatera Barat. Kemudian saya bisa mengambil istitoah di Jakarta ini, Bu Dokter. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya biasa di kartu BPJS saya, kartu kuning itu di Puskesmas Kebayoran Baru tempat Ibu bertugas. Apakah kesehatan haji, apakah bisa dalam minggu ini atau besok atau gimana? Terima kasih sebentar Bu. Silakan. Ya, untuk yang embarkasinya bukan di Jakarta bisa periksa tetap di kita di Kebayoran Baru, karena nanti sistem istitoahnya atau hasil pemeriksaannya itu kan akan diinput di website Siskohat. Siskohat ini sebenarnya online. Jadi yang penting kita tahu nomor porsi Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu catat untuk pemeriksaan kesehatan wajib membawa nomor porsi yang ada BPIH ya, yang pelunasan dan fotokopi KTP. Ya, jadi itu wajib dibawa dan dikasih ke kita. Jadi mohon bisa disiapkan itu terlebih dahulu. Jadi bisa ya Pak ya. Untuk yang di luar nanti akan tetap kita input. Ya karena biasanya banyak juga yang seperti itu, bukan dari Jakarta tapi dari luar kota. Misalnya tapi di Darut Tauhid kita tetap memeriksakan. Lalu kapan bisa mulai? Minggu depan kita udah bisa mulai. Sudah ada juga Bapak Ibu yang pemeriksaan kesehatan haji. Jadi memang baiknya dalam waktu dekat. Jadi mulai minggu depan itu kalau kita puskesmas jam kerjanya dari Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nanti sistemnya seperti ini. Jadi biasanya kan cek labnya itu puasa ya Bapak Ibu ya. Kita ambil darah itu 2 kali. Puasa jam 7:30 pagi. Jadi Bapak Ibu jam 10 malam terakhir makan. Minum air putih masih boleh. Tapi untuk makan atau kayak makan permen yang manis-manis itu terakhir jam 10 malam. Lalu 7:30 sudah ada di puskesmas ya. 7:30 sudah ada di puskesmas, lalu ambil darah nih. Lalu Bapak Ibu bawa nasi, bawa bekal buat sarapan. Habis makan, puasa lagi 2 jam baru kita cek lab, ambil cek lab dari. Jadi kita 2 kali, kenapa? Untuk cek gula darah. Gula darah puasa sama gula darah 2 jam setelah makan ya.
Lalu untuk selanjutnya karena kita tidak ada ronsen, jadi biasanya kita kasih pengantar ronsen, Bapak Ibu boleh ronsen di RSUD gitu ya, atau di lab-lab swasta yang ada ronsennya gitu ya. Nanti kita bisa melakukan laboratorium dan pemeriksaan EKG. Jadi EKG juga bisa setelah 2 jam puasa atau sambil nunggu puasa 2 jam kita melakukan pemeriksaan EKG. Hari pertama, lalu hari kedua baru jadi setelah hasilnya sudah ada, ronsen udah ada, lab udah ada lengkap, baru bertemu dengan pemeriksaan dokter. Nanti di situ Bapak Ibu akan diperiksa lebih detail, ditanyakan riwayat penyakit gitu ya. Lalu akan dibacakan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan gitu. Semisal ada masalah dari hasil labnya yang membutuhkan confirm atau cek lebih lanjut, paling sering ada jantung ya. Misalnya baru ketahuan ada pembesaran jantung atau dari hasil EKG kok ada yang tidak normal gitu ya. Jadi biasanya akan kita konsulkan. Dari konsulkan baru dari situ Bapak Ibu ke rumah sakit untuk bertemu dokter spesialis untuk meminta rekomendasi istilahnya perlu obat atau tidak gitu ya. Nah begitu prosesnya Pak. Jadi nanti setelah itu baru kita akan bertemu lagi untuk kebugaran, tes kebugaran. Tes kebugaran itu nanti akan diberitahukan lebih lanjut, mungkin akan lewat Mas Pahla. Nanti akan bareng-bareng ya, bareng-bareng bukan cuma dari Darut Tauhid saja, dari ya semua jemaah haji yang sekebayoran baru gitu ya. Nanti tes kebugarannya akan dilakukan beda hari lagi. Ada lagi nanti bulan Maret baru kembali lagi datang untuk vaksin meningitis dan flu. Gitu. Bukan di puskesmas karena kita tidak ada puskesmas. Tidak ada ronsen di puskesmas. Ya, nanti saya akan kasih surat pengantarnya. Bapak Ibu bisa cek di laboratorium swasta biasanya ada atau ke RSUD. Gitu. Nanti akan lebih jelasnya akan dikoordinasikan bareng Mas Pahala. Kita akan ada di grup satu WA grup bareng ya. Jadi di situ akan biasanya akan dijelaskan lebih detail lagi. Oke. Baik, silakan bagi yang lain. Ya. Bapak. Oh. Ya, makasih. Ya, tunggu ya, bisa jawab bareng. Nggak apa-apa Pak, nanti Mas. Mau bertanya mengenai ini medical check up itu sendiri, apakah memang harus dilakukan di puskesmas atau kita bisa melakukan di luar, hasilnya kita bawa ke puskesmas atau bagaimana? Tidak ada kewajiban untuk melakukan di puskesmas ya, tapi untuk pemeriksaan dokter dan meningitis wajib di puskesmas. Tapi untuk pemeriksaan penunjang, karena sama semuanya bayar ya, semuanya pembayarannya tunai, tidak bisa pakai BPJS. Jadi terserah sifatnya, nggak ada kewajiban. Cuma kenapa rata-rata di puskesmas karena harganya ya jauh lebih murah daripada di lab swasta. Misal di kita sekitar 450.000. Kalau di luar saya kurang tahu, mungkin bisa di atas itu. Jadi nggak ada kewajiban ya Pak. Jadi yang wajib adalah pemeriksaan dokter. Karena yang menentukan istiqoah atau tidak adalah di puskesmas. Perlu pendamping atau tidak itu di puskesmas. Nanti yang menginput di Siskohat juga puskesmas. Jadi yang bertanggung jawab atas kesehatan Bapak Ibu adalah dokter di puskesmas. Begitu. Ya, artinya nanti kalau kita di lab swasta, apakah kita sebut pemeriksaan untuk haji, dia udah tahu gitu apa aja gitu? Oh, tidak tahu. Jadi harus mendapatkan pengantar dari dokter di puskesmas. Nanti akan bisa minta ke Mas Pahla. Oke. Iya, jadi di lab nggak akan tahu. Jadi mereka biasanya juga butuh surat pengantar. Ya, nanti bisa dimintain ke Mas Pahla. Misal mohon dikonfirmasi saja ke Mas Pahla akan cek di mana gitu ya, di luar atau di puskesmas. Untuk yang tadi ada pertanyaan untuk diabetes. Untuk penyakit diabetes tetap minum obat seperti biasa. Tapi kalau misalnya yang harusnya diminumnya setelah makan, tapi karena masih puasa berarti jangan diminum gitu ya. Kan ada misalnya pagi habis makan baru minum obatnya, itu nggak usah. Atau yang saya dapat suntik gitu ya, obat suntiknya setelah makan itu mending nggak usah karena statusnya puasa. Takutnya nanti malah terlalu drop gitu. Baik, silahkan bagi yang lain. Ibu-ibu
3 bulan dari keberangkatan. Sama, 3 bulan dari keberangkatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terkait dengan vitamin, apakah ada yang perlu kita persiapkan sebelum berangkat, yang misalnya perlu kita minum, dan vitamin yang perlu kita bawa saat di sana, seperti itu? Makasih. Kalau vitamin, saya cuma menyarankan vitamin yang tidak kita dapatkan dari makanan ya, terutama vitamin D, vitamin C. Ya, 2 vitamin itu yang biasanya sulit didapatkan dari makanan, jadi baiknya yang perlu rutin diminum adalah vitamin D dan vitamin C saja. Sisanya kalau mau minum suplemen yang lainnya itu bebas sih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan yang ditanyakan oleh penanya kedua tadi, saya 2 hari yang lalu itu sudah menyerahkan hasil lab dan hasil EKG ke Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Yang saya tanyakan adalah untuk selanjutnya apakah saya melanjutkan yaitu pemeriksaan di sana atau yaitu saya harus ke Kebayoran Baru. Kalau misalnya di Jagakarsa memang di sana tidak ada ronsen, tidak ada, jadi tapi sudah dapat pengantar. Nah, untuk istitoahnya nanti saya melanjutkan di sana atau pemeriksaan yaitu ke Kebayoran Baru lagi. Hanya itu, kemudian terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misal untuk Bapak Ibu domisilinya tidak di Kebayoran Baru tapi di domisili Jakarta Timur, Utara atau Barat gitu ya. Itu boleh melakukan di puskesmas terdekat ya. Yang penting tidak melupakan untuk pemeriksaan dokter. Jadi jangan cuma cek labnya doang tapi nggak periksa ke dokternya. Karena nanti kalau dokternya tidak periksa berarti dia tidak akan menginput di Siskohat. Gitu. Jadi takutnya Bapak Ibu dapat pengantar, lalu udah cek lab misalnya, terus labnya hanya diserahkan, tapi tidak bertemu dengan dokter atau tidak ada konsultasi, berarti dia tidak akan diinput di Siskohat karena kan dokternya saya bilang tadi dokternya menentukan. Jadi balik lagi untuk pemeriksaan boleh di puskesmas manapun juga boleh. Yang penting tidak ada kesalahpahaman. Misal saya udah cek di sini gitu, tapi ternyata Ibu baru cek lab aja, tapi belum pemeriksaan dokter gitu ya. Jadinya Siskohatnya belum diinput. Jadi yang penting adalah konfirmasi ke karena di sini bagian dari Darut Tauhid, konfirmasi ke panitia atau Mas Pahla kalau saya sudah periksa di A, saya sudah periksa di B gitu ya. Saya sudah periksa dokter di B. Jadi nggak ada masalah sama sekali karena saya bilang tadi Siskohat itu online, tapi karena Bapak Ibu hajinya di Jakarta itu wajib diinput Siskohatnya oleh puskesmas karena mempunyai login dan puskesmas, tidak bisa klinik swasta ataupun rumah sakit gitu ya. Tapi untuk mengecekkan ataupun mau ke puskesmas terdekat dari domisili itu juga nggak ada masalah gitu. Boleh di puskesmas, asal puskesmas pemeriksaannya dokter untuk penanggung jawab haji. Gitu. Jadi setiap puskesmas itu punya program haji. Mohon diinformasikan saya mau pemeriksaan haji. Sama pasti syaratnya, tadi fotokopi BPIH sama KTP. Yang saya bilang tadi, takutnya Bapak Ibu misalnya cek lab, udah kan biasanya kayak tadi Ibu dapat pengantar dulu kan, dapat pengantar lab segala macam. Terus Bapak Ibu balik lagi nggak ke sana gitu. Terus nanti akan evaluasi tes kebugaran berarti juga di sana. Tes kebugaran jadi sepaket tuh Bu. Kalau udah masuk ke puskesmas A di domisili misalnya tadi di Jagakarsa, ikutin programnya di situ, binaannya di situ, tes kebugarannya di situ gitu ya. Jadi diikutin terus. Karena sebenarnya nggak ada keterikatan gitu Bapak Ibu harus di mana, domisili terdekat pun boleh gitu ya. Yang penting dikomunikasikan ke panitia di Darut Tauhid kalau saya sudah melakukan pemeriksaan di puskesmas apa. Jadi semisal nanti ada masalah di Siskohat itu tahu, oh
Bapak Ibu ini adanya di puskesmas A gitu, bukan di B gitu. Takutnya nanti salah. Enggak, karena emang biasanya juga seperti itu. Enggak semua di Darut Tauhid juga ke Kebayoran Baru juga enggak gitu. Cuma yang penting ada komunikasi aja. Saya udah cek lab atau di mana gitu ya. Boleh bisa Bu. Yang penting langsung bilangnya untuk pemeriksaan haji ya Bapak Ibu ya. Karena di puskesmas kan udah punya program haji gitu. Jadi dijelaskan saja gitu. Baik, silakan dari Bapak-bapak. Ya. Terima kasih Bu Total. Perkenalkan, saya jamaah haji tunda tahun 2020 Bu. Jadi waktu 2020 kami melakukan ronsen itu di Kebayoran Baru Bu. Jadi ada mobil ronsen Bu. Apa nggak bisa dilakukan kita semua kolektif untuk ya mungkin memanggil mobil ronsen itu sehingga kita tidak perlu bolak-balik minta surat keterangan dari dokter puskesmas Kebayoran, lalu kita ke tempat lab swasta ya untuk ronsen, lalu balik lagi. Sedangkan kalau kita bisa menyediakan puskesmas Kebayoran Baru bisa menyediakan mobil ronsen, jadi kita waktunya tidak terlalu banyak terbuang untuk wirawiri ke tempat ronsen. Itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua terkait vaksin meningitis Bu ya. Kami juga saya juga termasuk jamaah haji tunda 2022 Bu. Kami sudah melakukan vaksin meningitis. Apakah ada masa periode untuk vaksin meningitis Bu? Apakah kami harus juga tetap 2023 itu melakukan vaksin meningitis? Terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, memang dulu 2020 jamaah Darut Tauhid dan jemaah haji yang lain itu kami kumpulkan di hari Sabtu atau Minggu, lalu sekalian bareng-bareng. Tapi memang 2 kali juga, 2 kali datang. Nah itu 2021 kemarin tidak kita lakukan karena satu waktu itu masih pandemi cukup banyak, jadi kita mengurangi resiko Bapak Ibu ketemu bareng-bareng secara numpuk karena puskesmas kami juga tidak terlalu besar gitu ya. Nah ini untuk yang tahun ini nanti kami akan koordinasikan sama Mas Pahla kelanjutannya apakah memungkinkan kita juga, karena untuk mobil ronsen juga kita milik tempatnya kan nggak di puskesmas, biasanya di halaman RT RW di belakang puskesmas gitu ya. Jadi izin dan segala macam. Kita masih mengusahakan apakah bisa Sabtu Minggu, tapi memang tidak bisa, mungkin skemanya kayak tadi. Tapi kita akan mengusahakan dulu untuk misalnya bisa dibarengin 1 hari gitu ya. Nanti akan dikoordinasikan lewat Mas Pahla kalau ada. Tapi kalau memang tidak ada, skemanya seperti tadi. Jadi Bapak Ibu harus ke rumah sakit. Lalu pertanyaan yang kedua untuk meningitis, kalau sudah vaksin 2020 karena masa berlakunya adalah 2 tahun, jadi 2023 akan diulang. Itu yang 2022 kemarin, ya 2023 ya. Yang 2022 kemarin masih belum ulang, tapi yang 2023 meningitisnya akan disuntik lagi. Yang terakhir 2020 gitu. Mungkin memang sebelumnya terakhir 2020 yang ketunda ya karena usianya, biasanya kadang karena usia dan lain-lain. Ada 2022 di vaksin meningitis. Ya kalau dulu masih meningitis berarti kebetulan kemungkinan tidak akan suntik. Nanti kita akan lihat data di Siskohat. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, datanya pasti ada. Baik, silakan yang lain. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Oh ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk DT ini kan jadwalnya hari Sabtu besok ya tanggal 18. Itu apakah semuanya, kita semuanya sekalian, apa dari puskesmasnya sendiri ada batasan jumlah peserta yang bisa datang untuk tes cek lab? Soalnya kan yang tahun 2020 tuh kan pernah ya sampai numpuk-numpuk gitu kan. Jadi biar teratur lagi gitu kayak yang tahun 2022 gitu. Ya, nanti untuk teknis pemeriksaan saya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Mas Pala ya. Jadi jadwalnya kapan nanti kalau bisa sih emang dijadwalkan, tidak serentak. Tapi nanti akan dikoordinasikan, jadi secara teknis pemeriksaan pasti Bapak Ibu akan dikasih tahu karena
masih banyak pilihan Bapak Ibu mau di mana gitu ya. Jadi dan kami juga perlu data siapa aja misal yang mau ke RSUD ke Puskesmas Kebayoran Baru, mana yang mau di Puskesmas tempat domisili gitu. Nanti akan di lebih lanjut ya Ibu ya teknisnya. Penanya berikutnya dari Bapak-bapak. Sepertinya belum ada, kembali untuk ibu-ibu. Oh ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya, kalau untuk ronsen itu ada masa berlakunya juga nggak? Soalnya kalau tahun lalu saya pernah ngambil ronsen di kantor, itu apakah masih berlaku atau harus ulang lagi? Sama Bapak 3 bulan. Semua pemeriksaan laboratorium, ronsen itu 3 bulan dari pemeriksaan rencana keberangkatan kan misalnya, makanya kita baru bisa cek sudah Februari karena kan rencana Mei ya. Jadi memang 3 bulan. Jadi dari jadwal keberangkatan. Jadi kalau misalnya tahun lalu ya berarti Bapak harus cek lab lagi, cek ronsen lagi. Ya seperti itu. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, saya juga pernah termakan jamaah tunda ya. Tahun 2022 sudah melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kebayoran Baru. Nah, pada saat konsultasi dengan dokter, ada rekomendasi penyakit yang harus segera diberikan obat ya terkait kolesterol dan diberikan surat pengantar untuk dirujuk lebih lanjut ke dokter spesialis. Dan itu saya lakukan memang di luar, tidak di puskesmas, di rumah sakit. Nah itu nanti saya khawatir lupa. Itu memang waktu itu sempat ditanya oleh dokternya, saya bilang untuk kepentingan haji, kan harus ada form yang diisi ya, atau dikembalikan ke puskesmas ya dokter ya. Harus diisi oleh dokter yang bersangkutan, rekomendasinya apa, dan obatnya apa, dan seterusnya. Itu nanti ada juga seperti itu. Kalau hasil konsultasi, karena waktu itu saya minta ke dokternya sempat tidak mau memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan, karena yang pernah saya alami, karena setelah dikasih ke dokter dasi resep kasih obat harus kembali lagi. Yang saya tidak lupa, takutnya saya lupa. Baru setelah kembali, mungkin setelah pengaruh dari hasil obat pengobatannya baru bisa diisi. Apakah seperti itu, dokter? Kita lihat tergantung penyakitnya ya Bapak. Kalau penyakitnya merupakan yang mempengaruhi istitoah, itu memang wajib kontrol. Misal untuk yang misalnya mempengaruhi apakah dia perlu pendamping obat atau tidak, itu perlu kontrol. Tetapi kalau tidak mempengaruhi istitoah, misal hanya sekedar kolesterol atau apa, itu nggak ada masalah. Jadi yang penting Bapak udah pengecekan lebih lanjut sesuai dari saran dokter, nanti dokternya hanya perlu mengisi jawaban rujukan saja gitu. Kalau jawaban rujukan saja, kalau memang sudah hanya perlu dikasih obat, ya sudah nggak ada masalah gitu ya. Karena yang penting sebenarnya di rumah sakit adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, misal dari kebanyakan yang saya bilang tadi jantung ya, misal kita cuma EKG nih, oh ternyata perlu tes echo, perlu treadmill gitu ya, itu kan ada di rumah sakit. Semisal nanti hasil dari treadmillnya normal, ya sudah berarti nggak ada masalah. Tapi semisal nanti hasilnya kok ternyata ada sumbatan atau apa ya, perlu obat gitu ya. Nah itu yang harus perlu rekomendasi. Yang penting dokternya menjawab lembar konsultasi aja dulu, tidak perlu surat resmi yang merekomendasikan kalau jemaah haji. Karena kalau untuk penetapan istitoah kan sudah ditetapkan di peraturan kementerian, sehingga tidak ada yang ambigu lagi gitu. Maksudnya dia mesti itu apa enggak, yang penting diagnosa penyakitnya aja gitu. Ya, karena emang benar dokter, jadi kalau begitu kita ke rumah sakit, mungkin sesuai SOP-nya kalau ingin periksa ke dokter spesialis dalam juga harus dites ulang lagi. Di sana harus masuk lab lagi. Jadi ada biaya lagi yang keluar sendiri, kita harus tes darah lagi, baru hasil itu, justru dengan hasil itu dokter itu melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi. Tidak hanya berdasar dari puskesmas saja. Iya dong, gitu Mas. Mungkin ya memang nggak ada salahnya untuk buat ya 2 kali, hanya untuk make sure aja sih itu benar atau enggak. Karena yang namanya pemeriksaan kan baiknya emang dicek 2 kali. Jadi diikuti saja saran dokter spesialisnya demi kelancaran Bapak Ibu, misalnya pengobatan yang sesuai gitu.
ya. Biaya di puskesmas sekitar 440.000. Itu laboratorium dan EKG. Nanti untuk ibu, untuk wanita khusus ada tes kehamilan. Baik, Ibu, ada yang bertanya lagi dari Ibu? Pengumpulan data Siskohat dari apa namanya untuk kesehatan itu paling lambat kapan harus dikumpulkan? Sebenarnya tidak ada batasan paling lambat, tetapi tahap yang Siskohat ini kan baru tahap pertama ya. Tahap selanjutnya yang diperlukan adalah screening sebenarnya. Jangan sampai ibu baru screening detik-detik sebulan sebelum keberangkatan, terus ternyata ada masalah, terus ibu harus gimana? Harus kontrolnya gimana, pengobatannya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya di sini bukan untuk penentuan keberangkatan atau tidak, tapi lebih ke screening kesehatan Bapak Ibu. Apa sih Bapak Ibu yang kurang apa selama ini gitu. Saya apa sih yang kurang gitu ya. Misal darah tinggi, oh saya kebanyakan makan ikan asin kali ya. Oh besok dikurangin gitu ya. Atau saya lemaknya tinggi nih, apa saya berarti kurangi gorengan gitu ya, lemak jenuhnya. Jadi ini lebih ke screening, bukan masalah harus Siskohat atau enggak gitu ya. Karena memang tidak ada batasan waktu, tapi selanjutnya kan akan ada lagi, ibu harus tes kebugaran, harus nanti dapat kartu kuning. Jadi tahapnya itu panjang sehingga memang lebih cepat akan lebih baik untuk memperbaiki juga pola hidup kita gitu. Jadi itu kan ada tanda nih, ada oh EKG kita ada yang salah nih, jantung kita ada yang salah nih. Jadi kita masih ada waktu untuk memperbaiki sehingga kita lebih mantap gitu kesiapan fisiknya. Seperti itu. Baik. Dari bapak-bapak silakan. Dari ibu-ibu silakan. Dan pertanyaannya disampaikan sekarang, mohon untuk tidak sampai dibawa pulang gitu ya. Mumpung Bu Dokter masih ada. Sudah mutasi ke Embarkasi Jakarta itu tahun 2020, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan juga sudah melakukan pelunasan di 2020 itu dengan penyesuaian di Embarkasi Jakarta. Nah kemudian di tahun 2023 ini kemarin kan ada surat dari Kemenak Magelang yang menyatakan bahwa saya dan suami itu sudah masuk ke data verifikasi calon jamaah haji 2023. Nah, kemarin hari Rebo itu kita dapat surat dari Puskesmas untuk melakukan pembinaan kesehatan, tapi yang dapat itu hanya saya. Suami saya nggak dapat. Nah, itu kita bisa dibantu ngecek di Siskohat nggak sih untuk nama suami saya, karena kalau di Kemenak itu kan sudah masuk ke data verifikasi, tapi untuk yang pembinaan kesehatan itu kan nama suami saya belum ada. Gitu. Maksudnya suami ibu dengan daftarnya nggak barengan atau gimana? Itu penggabungan di 2020, penggabungan mahram. Oh penggabungan mahram. Iya. Dan sudah pelunasan. Bisa diberitahukan ke puskesmas mana yang ibu mau? Ibu puskesmas mana? Di Puskesmas Kecamatan Kajoran di Magelang. Oh di Magelang. Kalau misalnya emang mau dilakukan di Magelang bisa disampaikan, karena yang puskesmas dapat data embarkasi itu yang sesuai dari suku dinas gitu ya. Entah itu yang update atau yang apa, yang namanya data kadang-kadang kita hanya misalnya sesuai dari domisili aja atau sesuai yang pengajuan tahun sekian gitu ya. Jadi bisa dikomunikasikan saja kalau memang ternyata dapat sesuai, karena di puskesmas dapat kan datanya turunan juga sebenarnya, data turunan. Tapi kalau misalnya takutnya nomor porsinya sebenarnya nggak ada masalah kalau mau barengan di puskesmas gitu. Yang penting karena mau ngecek di Siskohat juga sama aja ya, akan keluar cuma nomor porsi aja.
sama nama data gitu ya. Tapi untuk menentukan pembiayaan kesehatan haji di mana itu emang nggak ada penentuan gitu. Jadi kalau misalnya mau bareng di sana bisa dikomunikasikan sama puskesmas. Jadi nanti bisa tanya ke puskesmas asal embarkasinya seperti Iya, itu. misalnya ibu mau periksa di sana, ibu mau periksa di sana apa di Jakarta ceritanya? Di Jakarta aja. Oh, kalau mau di Jakarta ya udah berarti nanti barengan sama ibu ngeceknya, gak ada masalah. Bareng sama bapak ya nanti? Iya. Iya. Makasih. Kalau misalkan ditanya kalau misalkan dari riwayat kesehatan misalkan hipertensi, kali nanti kan dikasih kayak konsultasi, nanti ada treatmentnya ya, jadi nggak boleh makan ikan asin atau makan apapun ya. Tanya itu saja ya konsultasinya. Berarti tidak melarang untuk berhaji kan maksudnya kan tidak dilarang. Oh enggak Pak, namanya istitoah itu peraturannya kan sudah jelas ya. Yang penting semua kriterianya sudah tercukupi. Ada memang yang misalnya sifatnya tunda, misal TBC, diketahukan dia TBC aktif. Ya mohon maaf, bukannya nggak bisa haji, tapi bisa haji setelah dia sembuh TBC-nya gitu ya. Karena ada juga yang baru ketahuan, misal dari ronsennya ternyata TBC gitu ya, bukannya mutlak nggak bisa gitu ya. Mutlak nggak bisa biasanya memang yang gangguan jiwa berat kayak skizofrenia gitu ya, yang memang dari Al-Qurannya juga nggak boleh, maksudnya nggak perlu karena dia biasanya kadang ada juga yang memaksakan mau ngajak udah nih biar sembuh gitu, biar sakit jiwanya sembuh gitu ya. Ya bukan seperti itu gitu ya, karena konsepnya berhaji itu harus siap fisik dan mental. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan di screening, ada kuesioner yang harus diisi gitu ya untuk melihat Bapak Ibu ada yang mengarah ke gangguan kesehatan mental atau tidak gitu. Balik lagi karena ini sifatnya screening, jadi emang lebih baik terbuka seadanya gitu ya, tanpa ditutupi misalnya aduh saya riwayat stroke, diam aja kalau ditanya gitu ya. Emang dokternya nggak bakal tahu sih gitu. Dulu saya pernah kan ditanya itu batuk darah, epilepsi, hipertiroid, hipotiroid gitu ya. Emang yang ditanya adalah riwayat gitu. Tapi nggak perlu ditutupi, memang tidak mempengaruhi istitoah, tetapi itu diperlukan. Kenapa? Karena kalau ada semisal Bapak Ibu ada masalah kesehatan di sana, yang dibuka adalah siskohat. Yang dibuka adalah screening Bapak Ibu pada saat di tanah air. Jadi ketika oh Bapak ini udah dari riwayat ini udah tahu dokternya di sana gitu. Jadi memang mohon seterbuka mungkin, dan di kita nanti memang konsultasi sifatnya bukan treatment. Jadi kita tidak memberikan obat kecuali emang baru ketahuan. Kalau di kita misal ada hipertensi baru tahu, itu bisa berobat di kita gitu. BPJS juga bisa dipakai kalau memang ada penyakit ya. Misalnya ya itu tadi baru ketahuan diabetes, baru ketahuan hipertensi, kolesterol yang bisa kita tangani di puskesmas, itu BPJS bisa dipakai di puskesmas. Tapi karena ini screening kesehatan tidak bisa pakai BPJS gitu. Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingin memastikan saja, Dok, tadi di slide kan yang ditampilkan adalah syarat keberangkatan haji 2023 ya, 2022. Nah, berarti memang untuk keberangkatan tahun 2023 ini belum ada kepastian harus sampai vaksin COVID yang keberapa gitu ya. Ingin memastikan saja. Ya, belum, dan itu biasanya mendadak. Oh baik. Nah, mendadaknya itu bisa terjadi di setelah bulan puasa gitu ya. Jadi biasanya kepastian belakang kayak PCR, perlu PCR juga enggak, itu juga mendadak gitu. Bukan sesuatu yang sudah direncanakan dari sekarang gitu ya. Berarti udah embarkasi keluar, Dok, kayak besok syaratnya ini itu belum. Makanya yang saya tampilkan supaya Bapak Ibu siap kalau misalnya vaksin COVID sudah harus selesai, karena juga ya itu kemarin agak keteteran kalau ada yang belum vaksin sama sekali gitu ya, gimana ngejarnya sedangkan masih ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi mohon Bapak itu siapkan gitu, karena sekarang sudah sampai booster ke-4 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih baru vaksin kedua gitu Berarti kalau saran dari dokter kita sebaiknya sampai booster pertama atau booster kedua? Kalau saya menyarankan booster kedua ya, karena sudah ada dan sudah tersedianya sudah banyak terbit, gitu kan, udah kemana aja juga Ibu bisa kan dapat booster 2 gitu, karena bisa jadi memang hanya sampai booster 3 tapi kan bisa jadi juga booster kedua, jadi kita nggak ada yang tahu. Baik, terima kasih dokter. Yang bapak-bapak nih.
Kebetulan di akhir Desember di kantor saya ada MCU. Apakah itu masih bisa berlaku atau apa enggak ya dok? Dan juga hasilnya kan kebetulan dikasih soft copy. Untuk hasil ronsennya kan artinya kalau itu pun sama masih dikasih soft copy-nya aja nggak berupa foto ronsen. Itu gimana dok? Masih bisa? Desember ya, sebenarnya kalau Desember itu udah lebih dari 3 bulan dari keberangkatan. Misalnya kan Bapak berangkatnya bulan Mei ya, Juni ya. Ya jadi udah Februari ini udah kita paling maksimal lah itu di Februari gitu. Kalau Desember kita hitungnya dari keberangkatan Pak. Jadi kan ini menentukan Bapak bisa berangkat atau enggak kan misalnya. Jadi dihitungnya ya dari bulan ini aja gitu. Jadi yang bulan Desember ya mohon maaf nggak bisa. Tapi kalau sebagai perbandingan, misal takutnya kok saya sebenarnya kan namanya screening kita biar tahu ya Desember saya hasilnya normal kok sekarang tinggi atau kebalikan dulu Bapak kolesterol tinggi sekarang udah enggak gitu. Jadi emang baiknya tetap Bapak pegang supaya bahan perbandingan aja gitu. Baik, silakan. Masih ada waktu? Dari ibu-ibu? Silakan. Masih ada untuk satu penanya lagi. Ya. Yang sudah nanya pun boleh nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, kalau misalnya di jadwal jadwal pemeriksaan kesehatan itu kita mungkin lagi flu atau demam atau apa kayak gitu, itu bisa di reschedule atau bagaimana, atau tetap melakukan pemeriksaan? Kalau kondisi Bapak Ibu sedang sakit baiknya tidak ya, di reschedule saja karena baiknya untuk demam batuk pilek ya, kasus demam batuk pilek kalau di kami juga tidak bisa screening, pasti harus di swab antigen dulu, di lantai 1 dulu diobati dulu. Jadi kita juga tidak ingin pada saat melakukan check up kesehatan Bapak Ibu tertular sesama jamaah. Jadi dipastikan terutama untuk demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan tidak melakukan medical check up dulu. Tapi kalau misalnya sakitnya sakit pinggang, sakit kepala aja atau sakit dengkul, lutut, yang tulang otot itu masih nggak apa-apa ya. Karena kan itu sifat tidak menular ya. Karena kita kan kalau di puskesmas di lantai 1 untuk bagian IGD khusus yang demam batuk pilek gitu masih kita pisahkan gitu ya. Jadi untuk medical check up lantai 2 semua yang sehat-sehat gitu ya. Jadi kalau bisa juga biar kita nggak sesama jemaah juga tidak menularkan penyakit begitu ya. Jadi pastikan kondisinya sehat. Kalau di reschedule nanti bisa kok, nanti bisa lewat Mas Pahala. Pokoknya saya selalu koordinasi sama Mas Pahala. Baik, masih ada waktu 2 menit lagi bagi yang sudah bertanya, ingin bertanya lagi atau penanya baru. Silakan. Enggak. Terus ini kalau sudah 2022, 2023 tidak vaksin meningitis lagi Bu. Besok nggak meningitis lagi ya. Tapi jadi kalau vaksin flu harus diulang karena setahun sekali. Iya. Ya, kalau meningitis status saya masih ada di sini dok. Nanti bisa dilihat ya. Itu nanti. Untuk biaya tetap 4,5 dok, nggak dikurangin. Enggak, kalau meningitis untuk kan udah meningitis lah bisa dikurangin. Maaf bercanda. Iya, nggak apa-apa. Ya jadi 4,5 itu hanya cek lab. Untuk meningitis adalah tanggung jawab pemerintah ya. Untuk vaksin untuk haji reguler, vaksin meningitis adalah kewajiban pemerintah. Kan kalau ada pengurangan lumayan dok. Ya. Sehingga itu tidak Bapak Ibu memang tidak bayar. Iya. Yang bayar adalah kalau Bapak Ibu mau vaksin flu ya. Kalau meningitis itu semua kita dropping dapat dari dinas kesehatan sehingga memang tidak bayar ya. 4,5 itu hanya cek laboratorium sama EKG saja. Iya. Jadi vaksin meningitis memang tidak bayar ya Bu. Ya terima kasih dok. Ya. Kenapa? Ya persiapan vaksin kondisinya sehat ya. Namanya vaksin yang dimasukkan adalah kuman gitu ya. Fungsinya supaya badan kita udah mengenal si penyakit itu. Jadi
pastikan kondisinya sehat, karena kalau lagi sakit malah tidak maksimal nanti vaksinnya gitu. Jadi harus kondisinya sehat. Alhamdulillah waktunya sudah habis, Bu Dokter. Pertanyaan dari Bunda tadi cukup mewakili banyak hati. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Dokter ditutup. Alhamdulillah pemaparan dari Bu Dokter Susanti sudah sama-sama kita simak, bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Dan waktunya sekarang adalah isoma, istirahat, sholat, dan makan. Bagi yang akan terlebih dahulu makan di waktu siang seperti biasa, untuk bapak-bapak di belakang aula, ibu-ibu di samping. Dan pukul 13.00 kembali ke sini dan menikmati hidangan makan siang bisa di dalam aula sini. Di sela-sela menikmati hidangan makan siangnya bisa bertanya kepada Bapak Ibu Porsi. Terima kasih Pak Haji Edi yang hadir, kemudian Pak Haji Bang Riko dan Bu Hajah Dewi dan Bu Hajah Ayi ya. Terima kasih, Masya Allah. Buah mangga dibagi 4 semoga bermanfaat, buah mangga dibagi 9 semoga bisa diamalkan, buah mangga dibagi 30 banyak yang gak kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.